tetapi yang dia dapatkan di SMA itu belum tentu 70%. 70% nggak banyak terbuat, paling 30%. Tetapi mereka yang dapatkan dari madin, mereka yang dapatkan dari pengajian, itu akan dibawa mereka sampai mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kita bertemu lagi di channel Madrasah Diniyah MTA Yogyakarta di tema tokoh. Pada kali ini spesial sekali kita bisa berkunjung di rumah salah satu pengurus MTA Perwakilan Yogyakarta, yaitu Ustadz Widi. Kita akan sedikit membahas bagaimana perkembangan pendidikan yang ada di Majelis MTA di Perwakilan Jakarta khususnya. Ya, sebelum kita mulai, ada dua statement atau dua opini yang akan saya kemukakan. Kemudian kita akan konfirmasi ke Ustadz Widi bagaimana, apakah itu benar atau salah. Oke, sebelum itu kita sapa dulu Ustadz Widi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Allah selalu berkati kita dalam kesehatan. Jadi saya akan mengemukakan dua statement. Nanti saya konfirmasi ke Ustadz apakah itu benar atau salah. Statement yang pertama, Ustadz itu sering mendirikan sekolah. Untuk yang kedua adalah Ustadz mempunyai usaha-usaha selain usaha di bidang lain selain kemajelisan dan di pendidikan. Nah, itu adalah dua statement yang akan saya sampaikan ke Ustadz Widi. Mari kita langsung konfirmasi apakah itu benar atau salah. Untuk yang pertama, Ustadz, apakah Ustadz sering mendirikan sekolah seperti itu saja? Iya. Jadi sebenarnya pengalaman saya mendirikan sekolah itu 3 kali. Jadi 3 kali, di mana pada waktu itu saya berumur 28 tahun. Pada saat itu masih berumur 8 tahun dan ada seorang pemuda yang besar yang kemudian waktu itu saya baru lulus dari IKIP Jakarta. Waktu itu saya masuk, terus kemudian karena dari IKIP kemudian saya ditawari untuk mendirikan sebuah sekolah. Akhirnya kemudian saya membuat sebuah SMA saat itu, SMA berbudi, SMA swasta yang terletak di sebelah rumah ini juga, sekitar 300 meter dari sini. Ini saya pernah buat sebuah SMA. Walaupun kepemilikannya bukan saya, tetapi saya mulai dari awal, mulai mendesain, sama kemudian mempersiapkan kurikulumnya, mempersiapkan gurunya, sehingga berdiri sebuah sekolah waktu itu sampai dengan siswa 6 kelas paralel. Dari kelas 1-nya 16, kelas 2-nya 16, dan kelas 3-nya 16. Kemudian setelah saya punya pengalaman mendirikan sekolah itu, yang secara pribadi, kemudian saya membuat sebuah TK. TK saya buat TK Kultus School, TKIM Bakti Mulia yang terletak di Sepuran. Sampai saat ini masih tetap TKIM Bakti Mulia itu masih berdiri dan masih eksis, ada sudah sekitar 20 tahun. Masya Allah. Jadi Ustadz Widi ini juga selain sebagai mungkin pendidik dulu yang bisa, itu juga sangat aktif di bidang kemanajemen. Jadi pengelolaan seperti itu. Itu untuk ilmu manajemen seperti itu, Ustadz Widi dari mana asalnya, Ustadz? Mungkin bisa diceritakan, Ustadz? Iya. Kebetulan waktu itu usia saya baru 28 tahun. Saya belum mengaji karena saya mengaji itu di usia sekitar mulai 30 tahun. Nah, saya usia 28 tahun itu mulai lulus dari IKIP Jakarta, kemudian bertemu dengan seseorang yang punya sampai sekarang masih punya, dia seseorang yang satu orang punya perguruan tinggi yang di Jakarta, yang pemilik
Saya selama 10 tahun dididik oleh beliau dalam hal manajemen kependidikan, dalam hal membuat sekolah, dalam sasaran, tujuan, dan kemudian bagaimana perjalanannya, mulai dari gagasannya sampai realisasinya seperti apa. Itu saya dididik dia selama 10 tahun. Saya merasakan beliau adalah guru saya di bidang manajemen, sehingga beliau seorang pendidik, tapi juga beliau seorang businessman. Dari beliau saya banyak belajar tentang bagaimana memanage sebuah sekolah dan bagaimana berbisnis, itu dari beliau saya. Nah, saya bekerja sebagai guru sudah 38 tahun. Dan dari 38 tahun itu 16 tahun saya sebagai kepala sekolah. Jadi insya Allah banyak saya di bidang manajemennya daripada saya di bidang mengajarnya. Kebetulan saya materi saya adalah fisika. Jadi materi saya adalah fisika, sehingga saya lebih banyak ke manajemen yang berhadapan dengan guru dan orang-orang dinas maupun orang-orang di luar sekolah yang harus saya ajar. Dengan usia yang relatif masih muda, mungkin 30 plus, yeah. Tapi plusnya mungkin baru sedikit itu, dengan berbagai hal kesibukan tentang bagaimana memanajemen sebuah sekolah seperti itu kan perlu ketekunan, kedisiplinan yang kuat dari seseorang untuk bisa, kan kalau biasanya bekerja itu cuma bekerja, tapi ketika lebih ke manajemen itu banyak hal yang harus dipelajari. Apa mungkin dulu itu seperti apa Ustaz dalam Ustaz mempelajarinya? Dalam arti ada khususnya atau kedisiplinan seperti apa yang Ustaz Jadi gini, jadi waktu muda saya selalu berpikir, waktu itu saya punya idealisme yang tinggi ya saat itu, karena di kemudahan saya, usia yang masih segitu, maka idealisme itu sangat tinggi. Kebetulan saya waktu itu bertemu dengan seorang yang sudah malang melintang di dunia pendidikan. Dia sudah punya perguruan tinggi sendiri, sudah punya SMA sendiri, sudah punya waktu itu punya LPK sendiri, punya TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi dia. Dan dia waktu itu satu orang yang punya itu. Jadi bukan yang punya bukan banyak orang. Biasanya sebuah sekolah itu dimiliki oleh yayasan atau dimiliki oleh banyak orang. Tapi ini sebuah sekolah yang dimiliki oleh seorang, ini luar biasa. Dan kemudian saya betul-betul berguru pada beliau. Saya berguru hampir selama 10 tahun, sehingga saya tahu bagaimana memanage sebuah sekolah, bagaimana memanage guru. Dan dalam langkah beliau memang saya kemudian langsung ditempatkan pada posisi kepala sekolah di usia saya 33 tahun. Waktu itu saya juga tidak boleh mengajar, malah saya lebih banyak ke manajemennya. Jadi sejak usia 33 tahun saya sudah kepala sekolah, dan kemudian diajari memanage sekolah, bagaimana membuat sekolah, bagaimana. Dari cerita tadi mungkin bisa kita lihat bahwa pertama relasi. Yang relasinya memang harus, dalam arti kita harus aktif dalam berbagai forum mungkin atau berbagai kesempatan biar nanti relasinya ada seperti itu. Dan kedua adalah mengambil kesempatan. Ini salah satu bentuk hal yang sangat krusial apalagi di usia muda, Ustaz. Iya. Ingat sekali kepada teman-teman, kepada adik-adik semua, bahwa mungkin yang sekarang bersama-sama Anda di majelis, bersama-sama Anda duduk-duduk sekuliah, itu salah satu dari mereka akan jadi orang-orang besar. Salah satu mereka akan menjadi mentor-mentor yang akan menginspirasi banyak orang. Nah, maka pada saat itulah kita banyak membuat relasi. Selalu kita bersikap positif kepada mereka. Kita selalu memberikan senyuman, memberikan sikap-sikap yang baik, sehingga interaksi di antara kita itu selalu terjaga baik, sehingga jaringan itu tetap terjaga. Dan mungkin suatu ketika, adanya peluang itu tidak setiap saat. Suatu ketika Anda bertemu dengan seseorang
mungkin dia yang akan menginspirasi Anda dan kemudian bisa membuat Anda kemudian lebih bisa untuk berkembang dalam kehidupan ini. Kesempatan itu, jadi adanya peluang, kemudian adanya kesempatan, itu betul-betul gunakan. Dan tentunya mau mengambil risiko seperti itu, berani mengambil risikonya. Masya Allah, ini salah satu inspirasi untuk pemuda-pemuda mungkin yang ada di MTA, kemudian juga untuk inspirasi untuk yang mungkin masih muda-muda yang masih kuliah seperti itu, bahwa kita harus mengambil risiko, apapun risiko itu, kalaupun kita yakin pada diri sendiri seperti itu. Seperti Ustadz Widi yang umur 33 tahun udah berani mengambil sikap untuk menjadi kepala sekolah. Itu sebuah hal yang besar dan bisa kita contoh seperti itu. Untuk yang itu pertama Ustadz, untuk yang kedua itu Ustadz mempunyai usaha-usaha selain kesibukan di bidang pendidikan dan mengaji seperti itu. Gimana Ustadz? Jadi kesibukan yang kemarin setelah pada kemarin tanggal 17 itu saya sudah pensiun. Artinya di saat ini umur saya adalah 60 tahun 1 hari. 60 tahun 1 hari, di mana 38 tahun saya gunakan untuk di bidang pendidikan, mengajar. Maka saya katakan kalau untuk urusan anak-anak SMA, untuk urusan anak-anak remaja itu, saya yakin saya lebih paham tentang pendidikan di SMA dibandingkan profesor-profesor, karena hampir 38 tahun saya berkecimpung di situ. Nah, selain itu tadi saya bilang saya pernah bertemu dengan seseorang yang tadi menginspirasi saya. Kebetulan selain beliau itu punya perguruan tinggi waktu itu, beliau juga punya bisnis beliau adalah di bidang perhotelan, kemudian di bidang wisata, jadi membuat taman wisata, membuat hotel. Nah, dari situ saya belajar untuk bagaimana berbisnis. Nah, tidak bisa saya mengambil semua ilmunya, tapi ada satu ilmu yang saya ambil adalah dalam bisnis adalah bagaimana kita berdagang, bagaimana kita berjualan. Itu yang saya ambil dari beliau. Waktu itu dia hanya bilang bahwa si prinsipnya kalau kamu mau dagang itu carilah ambillah barang dari hulunya, dari tempat hulu paling awal, kemudian buang di tempat hilir paling hilir. Jadi dari konsumen yang pemakai, dari sinilah Anda nanti akan berperan mengaitkan dan dari hulu sampai dengan hilir. Dan di situ memang saya lihat banyak hal yang kita mudah untuk berdagang itu. Semua barang bisa kita lakukan. Untuk kali ini yang saya membuat CV WIPIS itu, WIPIS, saya nama WIPIS ini. WIPIS ini bergerak satu di bidang pengadaan karung. Biasanya saya pesan karung, dan karung yang itu saya jual ke pengepak beras, kita jual ke pengepak ayam dan sebagainya. Ini yang karung. Yang kedua, saya juga pengadaan alat tulis, alat kertas tulis seperti biasa. Ada alat kertas dan ini gitu. Kemudian yang ke bisnis yang lain, saya mengirim ayam, jadi bisnis dari ayam dari Jogja saya kirim ke Pontianak, saya kirim ke Halmahera, itu bidang ayam. Kemudian untuk ayam itu ada produknya ya, baik produk ada ceker, ati, rempelo, itu juga dipasarkan di bidang lain, di tempat yang lain. Jadi ada beberapa kegiatan yang saya lakukan seperti itu. Yang ingin saya lakukan sekarang ini, saya ingin ngapling tanah untuk bagaimana properti, bagaimana. Jadi setelah mungkin di bidang peternakan seperti itu dan berhubungan dengan itu, sekarang masuk di bidang mungkin pertanahan seperti itu. jadi kalau kita sudah punya punya tahu caranya, itu sebetulnya saya pernah, ini malah dari Cina waktu itu, orang Cina pernah, waktu saya sama-sama waktu itu saya masih jualan batik, waktu itu dia jualan batik. Dia bilang, dia bertanya saya, Pak, Anda jualan apa? Jualan batik. Terus gimana tahu cara menjual?
Junadi bilang sebetulnya Anda itu jualan apa saja bisa, tergantung bagaimana cara Anda menjual. Karena setiap barang itu, tetapi potensi sebagai penjual itu Anda sudah punya. Waktu itu dia bilang potensi seperti apa Ustaz yang mungkin potensinya seorang penjual pasti dia dari gagasannya dia segera tahu barang-barang yang unik lah, yang bahasanya unik, yang bisa dia bisa dia jual ya. Lalu dia tahu hidupnya, lalu dia bisa bernegosiasi dengan baik. Dia kemampuan untuk berkomunikasi dengan orangnya baik, kemampuan bertanya. Begitu dia sikapnya. Kadang-kadang sebuah bisnis itu lebih cenderung kita selesaikan hanya dengan 5 menit. Tetapi lebih banyak yang lain pertemuan kita itu lebih banyak pada bidang-bidang yang bagaimana kita berkomunikasi bisa dengan nyaman. Jadi dealnya itu paling biasanya kita hanya 5 menit itu tapi yang banyak itu bagaimana? Saya tertarik dengan tadi statement Ustaz yang mengatakan bahwa segala hal itu bisa dijual seperti itu. Kalau berbicara tentang barang mungkin kita bisa relate, oh ternyata kita menjual barang sesuatu. Tapi kalau berhubungan dengan contohnya sekolah seperti itu beri proses. Sebenarnya kan kalau secara logika sekolah itu kan sebuah dagangan. Tapi bentuknya mungkin bukan barang tapi jasa. Nah itu untuk manajemen seperti itu beri proses. Pandangan Ustaz. Sampai saat ini kalau sebuah sekolah kita dirikan, ini tadi saya bilang kalau tadi yang satu orang bisa membuat sekolah itu luar biasa. Tapi kalau kita biasanya sebuah yayasan atau sebuah perkumpulan lah, bagaimana beberapa orang yang punya modal untuk mendirikan sekolah. Tapi setelah dewasa ini akan maju kalau dia punya ciri yang khusus dan punya akar rumput. Nah, akar rumput itu maksudnya adalah seperti kalau Muhammadiyah dia punya warga Muhammadiyah, kalau MTA dia punya warga MTA, kalau Nahdien dia punya warga Nahdien. Mereka punya akar rumput, mereka punya grassroots, orang-orang yang di mana dalam kehidupannya itu punya visi yang sama, yang hampir sama dia dalam berpikirnya. Nah inilah mereka biasanya mereka ingin bahwa anak-anaknya nanti akan sebagaimana yang diharapkan oleh harapan perkumpulan tadi ya. Nah, kita misalnya kita di Majelis Tafsir Al-Quran ini kita harapannya adalah bagaimana anak-anak kita nanti sebagaimana kita pahamkan kepada agama kita, bagaimana punya hidupnya kepada agama, bagaimana punya perjuangan, bagaimana punya iman, bagaimana punya kebajikan. Nah ini yang biasanya kalau punya grassroots itu banyak sekolah jadi baik. Contohnya kita di Majelis Tafsir saya punya MTA, punya pondok itu insya Allah sangat baik karena dari sisi konten apa yang ada di dalam sekolah itu kita sudah paham. Dari sisi grassroots kita punya. Nah ini yang insya Allah bisa lebih berkembang. Nah inilah sekolah yang hanya yang saya perlu katakan tentang konten. Selama saya 38 tahun di SMA, saya melihat bahwa pelajaran SMA itu dari 100% itu yang terpakai hanya 30%. 70% pelajaran yang diberikan di SMA itu nggak terpakai lah. Sehingga saya lebih cenderung sebetulnya kalau kita tentunya nanti bentuk pendidikan di Majelis Tafsir Al-Quran ini kontennya itu sebetulnya kita jangan malah mengekor di negeri yang sudah ada sekarang ini, karena menurut saya banyak pelajaran di negeri itu yang tidak bisa mengeksploitasi. Bagaimana sebetulnya anak-anak itu kita latih bagaimana mereka mandiri, kita malah tanggung jawab, bagaimana kita latih berkolaborasi, bagaimana kita melatih mereka membentuk jaringan, sikap akhlak yang baik. Itu betul-betul harus kita tanamkan. Itu lebih bermanfaat dari sekedar banyaknya pelajaran yang
nanti setelah SMA nggak terpakai. Jadi mungkin ini ya, banyak kendala di Indonesia, salah satu itu adalah manajemen pembelajaran. Ya, kurikulumnya yang tidak terlalu banyak pesanan, terlalu banyak yang harus dimasukkan. Setiap warga Indonesia harapannya punya kemampuan seperti itu. Padahal kemudian ini yang saya beritakan mindsetnya guru-guru yang ada itu. Dan kalau saya guru fisika, saya ingin murid yang saya ajar itu jadi ahli fisika. Yang guru sejarah pengen anaknya jadi ahli sejarah yang diajar itu. Nah, seorang anak dia kudu jadi ahli fisika, ahli sejarah, ahli kimia, ahli biologi. Jadinya beban kepada anak untuk hal itu sangat berat buat dia. Selama ini saya melihat begitu. Tanda kata itu kita fokuskan saja pada bidang-bidang tertentu yang mungkin seperti SMK itu menurut saya juga perlu. SMK juga menurut saya kalau SMK itu kelemahannya, SMK yang ada sekarang ini sebetulnya hanya membentuk tukang-tukang. Mindsetnya mereka menjadi juragan itu. Jadi harapan kita kan sebetulnya SMK itu mereka punya akhirnya menjadi juragan-juragan yang sesuai dengan bidangnya. Kalau saya misalnya jurusan kayu, dia menjadi juragan kayu, bukan menjadi tukang kayu. Bukan tukang kayu. Secara prinsip keilmuan memang sebenarnya sudah di kurikulum sudah tertera kalau untuk SMK itu untuk pekerja. Jadi seperti mekanik seperti itu. Nanti kalaupun S1 orangnya masuk di perguruan tinggi itu bisa naik levelnya secara skill, tapi itu secara teori, belum secara kenyataan. Tapi soalnya kan kalau kita lihat di data-data yang ada di Indonesia juga, lulusan SMK itu banyak yang menganggur, karena memang demand-nya yang ada di kan mindset-nya itu kan SMK itu masuk di perusahaan, tapi perusahaannya demand-nya kecil, tidak sesuai dengan banyak lulusan yang ada, jadi banyak pengangguran. Jadi kalau saya bilang sebetulnya dari sejak awal itu harus dimensi otak mereka bukan sebagai tukang. Andai kata perusahaan itu sekarang tidak ada, mereka bisa berpikir bagaimana di wirausahaannya, sehingga kewirausahaan ada tadi jadi sikap wirausaha, dan tapi juga iklim wirausaha kita harus lihat di masyarakat memang ya harus kita buat. Sekarang ini kan modelnya kayak perusahaan yang besar-besar itu sangat mendominasi, mereka secara mesin, secara modal lebih kuat, lebih naik. Sementara yang kecil-kecil ini biasanya. Nah, ini yang kemudian juga harus dibarengi dengan kebijakan pemerintah yang lebih berpihak pada tadi UMKM lah. Kalau untuk saya tadi tertarik tentang tentang bahwa setiap guru itu menginginkan anaknya atau anak didiknya itu menjadi suatu ahli dalam suatu mata pelajaran. Tetapi ketika ada di sekolah itu mereka harus bisa semuanya, padahal gurunya cuma guru fisika pengennya menjadi ahli fisika seperti itu. Itu berarti secara nggak langsung itu ada kecenderungan bahwa kita itu terlalu mendidik anak untuk menjadi umum seperti itu atau jadi kemampuan anak itu diforsir lebih banyak tapi tidak difokuskan ke yang memang benar-benar kemampuannya atau berbeda. Iya. Jadi tadi gini, jadi pada waktu si anak itu dia hanya suka pada satu bidang tertentu, oleh guru yang lain dikatakan jelek. Dia bidang yang ini dikatakan guru sana jelek, dia ini jelek, dia yang bisa di sana, sehingga dia bidang yang seperti itu yang membuat anak kemudian dia ingin menguasai semua. Padahal kita tahu batas kemampuan seseorang. Kalau dia menguasai, otomatis dia tidak akan dia sampai mendalam apa yang dia ketahui karena terlalu banyak yang harus dia berbaca. Sementara itu tadi saya bilang ini juga selalu membuat saya jadi ingat bahwa sebetulnya bahwa bolehlah kita ilmu-ilmu yang ada itu kita pelajari, tapi ada hal
ternyata yang mereka bawa terus sampai dia mereka mati itu justru ilmu agama. Dan di situ di bangku SMA itu sudah mulai ilmu agama itu direndahkan ya, dilecehkan, malah karena hanya berisi sekepok pengetahuan agama dan tidak pada pemikiran mereka tidak terlalu penting. Kalau kita bicara soal ilmu agama itu kan tidak hanya sebatas apa yang diajarkan guru di kelas, itu bisa berupa bagaimana peranan karakter ketika dia itu mungkin di luar sekolah malah bisa di majelis atau yang lain, dan itu kan peran penting organisasi keagamaan seperti itu. Jadi tidak hanya sebatas mata pelajaran di kelas, tapi juga ada di luar sekolah, bisa kemajelisan atau kegiatan agama. Iya, jadi betul sekali. Jadi ini buat Bapak dan Ibu sekalian yang punya anak di sekolah-sekolah negeri, di sekolah-sekolah umum tadi. Dengan sekolah di sekolah umum itu anak-anak kita kurang sekali. Karena itu perlu mereka untuk mendapatkan pelajaran agama ini dari tadi seperti ada yang di Masjid Tajul Al-Quran, kita punya madin ya, kita punya madin, kemudian kita punya ada TPA yang sore hari anak-anak di mana itu justru apa yang didapat di situ itu akan selalu akan mereka gunakan sampai mereka mati. Tetapi yang dia dapatkan di SMA itu belum tentu 70%. 70% nggak banyak berbuah, paling 30%. Tetapi mereka yang dapatkan dari madin, mereka yang dapatkan dari pengajian, itu akan dibawa mereka sampai mati. Contoh saya ini sekarang sudah selesailah pelajaran saya tentang bagaimana fisika, bagaimana mendidik, mengajarkan fisika, 60 tahun selesai. Tetapi bagaimana kehidupan saya, bagaimana saya harus baik dalam kehidupan ini, bagaimana saya mencapai surga saya, itu kan dari pendidikan agama yang saya bisa dapatkan. Nah ini yang penting. Jadi jangan Bapak Ibu hanya menyerahkan pendidikan ini di sekolah umum itu, karena sekolah umum itu hanya mengajarkan sekepok pengetahuan yang kemudian hanya 70% nanti dipakai, 30% tidak dipakai. Jadi sangat menginspirasi sekali bahwa Ustadz Widi ini banyak sekali hal yang bisa kita bisa petik ya dari yang dulu. Mungkin ketika usia masih muda itu Ustadz Widi sudah berani mengambil sikap, berani mengambil keputusan atau tantangan menjadi kepala sekolah di usia 33 tahun, sangat relatif muda. Ketika itu mungkin masih relatif muda misalnya. Yang kedua, saya lihat Ustadz Widi ini terus belajar. Dari yang pertama dulu mungkin hanya sebatas pengajar, guru seperti itu. Kemudian Ustadz Widi masuk di bagaimana belajar manajemen dan juga belajar tentang bisnis. Jadi kalau istilahnya itu adalah long life education. Jadi mungkin itu yang untuk pertemuan pada kali ini sangat menginspirasi sekali, bahwa apa-apa yang kita lakukan itu, dan apalagi orang-orang di majelis itu sangat banyak sekali yang bisa kita lihat backgroundnya, bisa kalau kita temukan keunikan dan kita pelajari bagaimana sepak terjang beliau yang ada di majelis seperti itu. Terima kasih, itu dari saya. Kita kembali lagi dan ketemu di konten Madin selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.